Tapi Oke. kalau misalkan dipertanyakan gitu, ini tuh kan medis ya. Iya. Judulnya aja di Apothecary Diaries. Tapi Betul. beneran nggak sih ilmunya mau-mau Nah, tuh itu. valid nggak sih? Betul. Nah, berdasarkan pengalaman editor yang juga kuliahnya di farmasi, Oh valid. iya. Kalau secara konten ini yang buku pertama mencakup 12 episode anime. Serius satu buku Iya. udah 12 episode. Iya, 4 volume komik. Dari- Kami membuat komunitas di Apothecary Diaries. Oh ya. Yang jadi komunitasnya khusus undercover. Halo Mang Mania, kembali lagi di konten ngoreksi. Dan episode kali ini cukup spesial. Biasanya saya ngebahas selalu komik. Dan kali ini untuk pertama kalinya disuruh untuk ngebahas light novel. Oke, sudah bersama kita editor dan desainer dari Clover. Tepuk tangan. Oke, mungkin sebelum jauh-jauh kemana-mana, kenalan dulu kali ya. Dari pertama mungkin dari editornya dulu, bisa kenalin. Oke, halo, aku Kania, editor novel Clover. Oke, Kania kira-kira udah pernah ngerjain naskah apa aja selama di Clover? Ngerjain naskah di Apothecary Diaries, kemudian naskah Bleach, Oh, lalu oke. naskah Asian Lead karyanya Miyaki Sugaru dan Mizuki Sujimura. Ih, udah banyak berarti tuh judul-judulnya. Lumayan. Lumayan. Tapi kalau light novel memang baru. Oh, baru-baru berarti. Oke. Thank you. Oke, selanjutnya. Ini apa nih, desainer atau editor? Sendiri aku juga bingung untuk apa aku di sini. Apa tuh? Oke, halo, aku Sasha, aku juga editor Clover. Hmm. Tapi kebetulan bukan aku yang edit Apothecary Diaries, aku sebagai apa ya? Jangan tangan ke Jepang lah. Nah, bisa dibilang begitu. Jadi aku yang kontak-kontakan ke Jepangnya untuk proses approval, proses oke. over, Perizinannya. perizinan, ya. Oh, biasanya itu dilakuin sama editornya ya. Cuma ini perpanjangan tangan ke Mas Sasa. Ya. Keren berarti. Oh iya. Begitu mas. Keren, pembagiannya bagus. Biar Nah, lebih fokus. nih mas satu ini apa nih? Halo, saya Iqmal. Saya desainer grafis dari penerbit Clover. Kalau yang saya pegang, kayak rata-rata light novel terbitan penerbit Clover itu semua saya yang bikin sih. Mungkin dari Death Note, 86, apalagi ya, lupa, Apothecary Diaries, Sorat Online. Saking banyaknya sampai lupa. Berarti Clover cuma punya satu desainer cerita. Keren banget. Masih malas semua. Tulang punggung berarti. Tulang punggung. Kalau nggak ada lah saya. Satu untuk semua. Tapi yang bener Mas, masih malas semua. Iya. Sebelumnya sih ada beberapa kan, tapi kan karena udah difokusin buat desainer yang lainnya, ada yang difokusin buat komik, jadi sementara saya Untuk nge-handle si light novelnya. light novel. Selain light novel juga ngerjain yang lain? Apa novel dan yang lain? Ada sih novel lokal juga ada, novel terjemahan juga ada, maksudnya terjemahan non Jepang ya. Ada juga sih. Wah, kayaknya gaji gede ya nih. Ya, Gaji boleh. Amin. Oh, oke. Oke. Episode kali ini kan kita akan ngebahas suatu judul. Aduh, aku agak susah nyebutnya. Ya, nanti dibantu kok Mas. Apa judulnya? di Apothecary Diaries. Oke. The Apothecary Diaries. Nah, sebetulnya aku tuh tahu judul ini karena kan beberapa fansnya itu ada temenku juga, kayak mereka tuh kayak suka banget sama judul ini, entah dari segi cerita atau karakter yang lainnya. Nah, cuma dari sisiku pribadi aku nggak tahu sebetulnya cerita tentang apa. Yang ku tahu bahwasannya judul ini tuh ada di animenya kan, dan ada komiknya juga. Ternyata ada juga light novelnya. Nah, kalau boleh tahu sebetulnya ceritanya tuh tentang apa sih dari si judul ini? Siapa yang mau jawab nih? Oke. Oke, jadi ceritanya siapa tahu nanti Mas Jojo jadi itu ya, Ih. tertarik untuk Login ya habis ini. Iya, untuk baca Mungkin ya. ini jadi light novel pertamaku. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Oke. Gimana? Jadi ceritanya itu berlatar di kayak kekaisaran Tiongkok gitu. Nah, ceritanya ngikutin perjalanan seorang gadis muda bernama Mao Mao. Dia ini tuh seorang apoteker ya, dia seorang apoteker, tapi suatu hari dia diculik, Diculik. terus habis itu dijual ke istana kekaisaran. Ah. Kekaisaran gitu. Nah, di situ
dia kayak jadi pelayan gitu kan ya, jadi pelayan. Terus habis itu sampai suatu hari di kekaisaran itu tuh ada kasus di mana anaknya salah satu selir kaisar itu keracunan. Oke. Nah, si Mau ini karena dia seorang apoteker, dia Iya. tuh paham soal apa ya, kayak obat-obatan dan sebagainya, dan dia akhirnya bisa menyelesaikan kasus kematian mati ya kalau nggak salah ya. Mati. Kematian si anak dari selir kaisar ini gitu. Nah, setelah berhasil sebenarnya dia tuh kayak mau diam-diam aja gitu loh, dia nggak mau kayak orang-orang tahu nih kalau dia yang mecahin kasusnya gitu. Tapi Low profile lah. ya low Low profile. profile. Tapi ternyata ada seorang Kasim di kekaisaran itu yang Sorry, Kasim itu semacam apa? Kayak pejabat di Oh, istananya gitu. oke. Tapi Kasim itu karena istana harem itu kan cuma milik kaisar ya, isinya tuh perempuan semua gitu, selir. Jadi I see, laki-laki oke. yang bekerja di sana itu harus Sebutannya kayak, di steril. steril istilahnya ya. betul Iya. ya, yang Oke. boleh tetap laki-laki tulen gitu ya disebutnya kaisar. itu cuma Oh. kaisar. Ya. menarik sih sebetulnya. Nah, Oke, iya. lanjut apa lagi tadi? Ya, nah, terus dia ternyata si Mau ini kayak menarik perhatian seorang Kasim bernama Jinshi. Gitu. Jadi dia tuh kayak dia tahu gitu kalau Mau yang memecahkan kasus yang tadi itu. itulah tuh kasus pertamanya Mau di kekaisaran. Terus selanjutnya ya ceritanya mengikuti Mau di kekaisaran itu. Jadi ada kasus beda lagi, nanti terus dibantu sama Mau untuk dipecahkan. Oke, Kayak gitu oke. ceritanya. Nah, kira-kira aku tadi ngebahas ya ada kasus ini, kasus itu. Nah, dari segi genre sebenarnya nih judul ini ngarah kemana sih genrenya? Kalau secara umum ini latarnya itu memang politik ya, di kerajaan, kekaisaran, misalnya latar kehidupannya. Tapi kalau genrenya sendiri sebenarnya lebih ke misteri. Oh, misteri. Ya, jadi pemecahan kasus, teka-teki. Cuma kasus-kasus itu memang berhubungan dengan masalah kerajaan. Jadi contohnya tadi kematian anak selir. Jadi dari dulu tuh kalau misalkan anaknya itu laki-laki, jadi kayak calon putra mahkota, itu pasti biasanya meninggal pas masih kecil. Orang dulu mikirnya itu kayak semacam Kutukan. tahayul, Kutukan, iya. kutukan. Oh, Tapi oke. ternyata setelah ada ilmu yang dimiliki Mau gitu ya, itu tuh ternyata ada ilmunya. Itu tuh bukan kutukan, itu tuh karena orang-orang di istana tuh nggak tahu hal-hal tertentu yang menyebabkan kematian. Jadi Oke, kayak dari novelnya, dari anime, dari komik tuh sebenarnya kayak rentetan kasus-kasus yang dipecahkan gitu. Cuma memang dibalut kasus-kasusnya ini berhubungan dengan istana, kayak pejabat yang keracunan, kemudian selir yang dianggap bunuh diri gitu. Tentara lah yang Betul. keracunan. Ya, tentara Jadi keracunan banyak memang kasus-kasus gitu ya, misteri, tapi terjadinya itu di lingkungan kerajaan dan biasanya oke. kasusnya berhubungan dengan politik. Jadi misalkan kenapa oke. pejabat ini yang diracuni karena dia melakukan apa gitu, hubungannya tuh memang dengan politik. Dan sebenarnya ada romansnya juga yang Nah, dari itu. tadi Kasim itu. Tuh, aku pengen nanya itu sebetulnya. Tapi romansnya memang slow burn ya. Oh, Jadi tipis-tipis. kalau misalkan nyari romance yang bener-bener romance gitu, ini tuh bukan. Ini tuh lebih kuat di politik sama misteri. Tapi justru kayak kalau kita tahu gitu ya, pembaca novel pada umumnya tahu kalau justru di cerita kayak cerita fantasi gitu ya, cerita science fiction atau apapun yang ceritanya bukan utamanya romance, justru romansnya jadi lebih kerasa. Nah, itu justru aku awal kenal judul ini tuh kukira ini romance ala kerajaan. Terus pas udah dijelasin, loh kok misteri. Di pikiran mau ini cerita ini pikiran mau cerita ini adalah misteri karena dia sehari-hari ngerjain kasus. Tapi di kepala Jinsi ini adalah cerita romance. Oh gitu. Karena dia tiap hari pengen lihat Dia ngejar mau gitu. Secara fanbase mungkin juga mengharapkan romance itu guys. Betul. Jadi secara fanbase yang cewek-cewek biasanya nungguin hubungan Jinsi sama mau itu jadinya gimana. Tapi yang cowok banyak yang nonton juga tuh tertariknya sama politiknya. Bagus sih, kayak perpaduan genrenya tuh oke. Bener sih kayak kan yang ngomong
kadang subgenre itu bisa jadi justru meng-highlight si cerita tersebut secara nggak langsung sebagai target audience. Mulai tertarik sih. Mulai tertarik. Level 1. Level Level 1. 1 ya. Oke, tadi kan ngebahas ya, berarti kan secara story dia tuh ngebahas soal misteri-misteri tentang kematian dan ngebahas ini tuh bukan karena tahayul tapi secara medis ada. Nah, berarti kan ada konten-konten medis di dalamnya kan. Nah, sebetulnya itu tuh masuknya ke science fiction atau bener-bener ada teorinya bener gak sih di cerita itu kira-kira? Kalau genre science fiction sih enggak, karena science fiction yang kita kenal di pembaca itu biasanya tema-temanya tuh misalkan yang astronomi gitu, kayak misalkan judul-judul yang tentang alien atau misalkan futuristik gitu. Jadi Robot, iya, mecha bukan gitu. bukan science keilmuan medis gitu. Biasanya kalau science fiction tuh Oke. masuknya gitu ya, kalau di istilahnya di pikiran pembaca kita. Nah, tapi Oke. kalau misalkan dipertanyakan gitu, ini tuh kan medis ya. Iya, Judulnya aja di Apothecary Diaries, tapi Betul. beneran nggak sih ilmunya mau Nah, tuh itu. valid nggak sih? betul. Nah, berdasarkan pengalaman editor yang juga kuliahnya di farmasi, valid gitu ya. Oh iya. Valid, iya betul. Cocok berarti. Cocok. Jadi valid nih omongannya nih. jadi karena dulu kuliah juga belajar pengobatan tradisional berbagai negara, Oke. jadi bisa dibilang di sini kan yang banyak dibahas pengobatan tradisional Tiongkok, valid gitu. Jadi kayak nggak akan ada false information lah di sini. Jadi hanya dalam proses editingnya itu kan yang ku pelajari di kuliah kan udah nama-nama penyakit, nama-nama obat itu yang sudah zaman sekarang gitu. Oh, Tapi oke. mau ini kan dia apotekari, dia ini ya backgroundnya itu tahun Masa masalah kerajaan Kerajaan, zaman dinasti dulu zaman. gitu. Jadi Penyebutannya kayak beda misalnya gak sih? iya, jadi kayak misalkan sekarang gitu kita udah pakai punya istilah analgesik gitu kan. Tapi kalau di novel karena zaman dulu kita masih nyebutnya pereda nyeri gitu. Oke, Jadi oke, makanya oke. kayak sekarang kita punya istilah dokter nih. Tapi di sini disebutnya tabib Oh iya. gitu. Tapi sama dukun sama gak sih? Beda. Zaman dulu kan belum ada istilah dokter ya. Jadi zaman dulu tuh kalau misalkan hubungannya dengan klinik gitu ya, maksudnya dengan medis pengobatan gitu ya. dokter, Disebutnya tabib, ya. fisik disebutnya tabib. Tapi kalau obat itu udah disebut kayak ahli obat atau apoteker gitu. Jadi kayak ilmu-ilmunya tuh valid gitu. Kayak tanaman-tanaman valid gitu. Maksudnya benar tanaman ini itu dipakai buat kasus apa, kenapa menimbulkan ini, semuanya itu benar. Tapi istilahnya mungkin yang harus disesuaikan dengan zaman dahulu. Berarti penulisnya kalau dilihat risetnya bagus Iya, ini mah. Betul. Oh, dia Nggak kaleng-kaleng ini. Iya. Jadi dengan membaca buku ini ilmu kita bertambah. tidak hanya sekedar hiburan, ada Betul. infonya, Manfaat, betul. manfaatnya. Oke, siapa tahu abis baca aku mau jadi tabib gitu. Itu. Tabib. Siapa tahu jadi bisa ngeracik racun gitu. Buat apa tuh? Nggak gitu ya? Ngeri. Ngeri. Oke. Sebetulnya kan judul ini tuh aku sempat awal tahu itu dari anime sebetulnya ya. Karena kan biasalah anime pasti booming gitu. Nah, yang aku tahu lagi ternyata karena aku kerja di penerbitan ada juga komiknya. Dan ternyata pas sekarang ada juga light novelnya. Nah, sebetulnya dari ketiga media itu ada bedanya gak sih? Atau emang dimiliki aja gitu ibaratnya? Kira-kira apa bedanya gitu? Bedanya sebetulnya yang pertama terbit itu light novel. Oh, light novel awalnya. Ya, jadi pertama light novel, terus habis itu kalau light novel itu kan emang biasanya apa ya? Pasti ada komiknya biasa. Pasti nggak ya? Pasti kayaknya ya. Terkadang biasanya juga Pasti ada sih. ada komik atau anime gitu kayaknya kan. Light novel itu. Jadi ya apa ya, kayak memang udah alurnya gitu. Jadi light novel, terus biasanya kalau terkenal mungkin akan dibikin komiknya. Komiknya booming juga, baru animenya. Tapi dari segi story apa ada perbedaan nggak kira-kira? Kalau dari segi stories sama nggak ya? Kalau Mendingan garis ibu besar aja. mungkin sama. Tapi kalau garis besar cerita. secara apa kayak ada sub cerita atau apa tuh ada yang dijelasin berbeda gak sih dari ketiga itu? Karena kan aku mikir buat apa kalau udah ada komik ada light novel? Aku juga bagi orang awam aku juga selalu mikir kayak gitu loh. Makanya aku nggak pernah baca light novel gitu loh. Apakah kontennya sama aja gitu loh? Atau mungkin kan kita lebih enak nonton anime gitu. Kadang kan yang aku tahu kalau anime sama komik kan suka ada bedanya tuh. Anime kan suka dipangkas-pangkas kadang. Betul. Nah, kalau light novel itu sebetulnya sama aja atau gimana? Nah, itu udah dijawab.
Anime dipangkas. Light Nggak novel ada light novel, lebih lengkap. Oh, lebih Ya, lengkap. lebih detail. Kalau misalnya kalau di komik kan lebih fokus ke gambar ya. Iya, ke visual kadang. Kalau di novel itu karena bentuknya narasi itu jadi kayak kita bisa tahu sebenarnya perasaannya dia tuh kayak gimana sih, apa sih yang ada di kepalanya dia sebetulnya gitu. Itu kan dijelas biasanya kalau di novel diperinci gitu iya, ya. betul, Kayak gitu. Kalau di anime juga kan visual juga kan ya sama. Mungkin perasaan akan lebih terasa di anime biasanya suara ya kan, ada suara orang, suara seiyunya, suara voice actornya gitu. Kalau komik kan memang kita cuma baca gitu. Jadi mungkin kalau dibilang bedanya mungkin itu ya, lebih detail juga berarti. lebih detail. Terus habis itu biasanya sih karakternya tuh lebih kita bisa lebih bisa lebih kayak ikut perasaan karakter gitu kalau misalnya kita baca novelnya. Iya juga sih, aku juga sempat baca beberapa novel emang lebih feel ke karakter biasa kalau dari segi naskah daripada kan kita ngeliat gambar. Iya. Dan mungkin itu kali ya nilai lebihnya gitu ya, untuk light novel itu. Emang bener sih, biasanya kalau ada light novel tuh kan suka ada komiknya juga gitu-gitu ya. Betul. Biasanya kayak udah emang gitu Ya, biasanya. kadang juga kan ada yang komiknya dulu mungkin kayak komiknya kurang dibikin light novelnya ya guys. Spin off light novel gitu. Oh gitu, oke. Kalau secara konten ini yang buku pertama mencakup 12 episode anime. Serius, satu buku udah 12 episode? Iya, 4 volume komik. Iya, komik aja kan bisa sampai 4 ya kan? Ini Iya. cuma satu buku udah 12 episode. Iya, jadi ini buku pertama ini Bertahun. 12 Value for money dong. ya 12 episode nih, bayangin Iya. maksudnya si anime itu kan 12 episode ya, tapi kayak di sini tuh dijelasin semua gitu. Nah, terus kalau misalkan komiknya itu kan 4. Jadi ini satu buku ini tuh volume 1 sampai 4. Ya. Komik. Keren juga ya. Aku baru tahu loh, Sumba tuh baru tahu. Biasanya aku yang aku tahu tuh kayak anime tuh kalau dikomikin bisa sampai 4 sampai 5 volume gitu. Ternyata kalau di light novelin tuh justru 12 episode anime dijadiin satu. Iya. Itu baru tahu. Keren sih menurutku kayak. Bisa dibikin kayak gitu. Oke. Thank you banget tadi udah ngasih sharing itu. Udah level 2 nih menurut aku. Ini naik level 3 sebenarnya ada nih lebih detail kenapa tadi kan bedanya ya, dan kenapa kalau udah ada 3 itu kita harus baca light novelnya kan. Iya, kenapa gitu, selain karena novel lebih detail, jadi untuk ngedit yang bahasa Indonesia ini ada hal yang nggak dimiliki di versi Inggris maupun versi Jepang. Jadi kan versi Jepang udah 16 volume. 16 ya. 16 volume. Versi Inggris juga udah sampai 15 atau 16. Nah, kita kan baru satu nih. Dan dikejar-kejar terus. Sabar ya karena ngeditnya lama. Jadi di versi Indonesia itu ditambahkan catatan kaki, Mas. Oh iya. Iya. Ada kakinya. Maksudnya catatan kaki secara istilah medis. Misalnya kalau di anime itu kita ada dibahas bunga ini. Bunga ini tuh simbolis gitu. Terus yang ini tuh beracun misalkan. Tapi nggak didetailin kayak bunga ini tuh bedanya apa sama bunga yang ini gitu. Sementara dalam ilmu racun itu penting. Beda warna daun aja tuh bisa menunjukkan yang mana yang beracun, yang mana enggak. Nah, jadi catatan kakinya itu ada di novel itu. Aku tambahin dan itu juga ya aku baca-baca dari jurnal, jadi balik lagi ke materi kuliah, jadi itu poin lebih yang nggak ada di yang lain. Bisa inilah lebih dalam gitu, mencintai kerjaannya. Lebih dalam untuk mengetahui kasus-kasusnya. Jadi kayak kadang kan kita kalau baca film doang, tapi kalau kita udah baca novelnya terus nonton filmnya, kita tuh kadang punya suatu pemahaman yang nggak dimiliki orang lain yang cuma nonton filmnya. Betul. Nah, jadi ini gimana sih caranya kita biar misalkan orang-orang yang udah baca komiknya, udah nonton animenya tetap mau baca novelnya, selain dari segi-segi yang dijelasin sama Kak Sasha itu dari situ, dari catatan kakinya. Oke. Jadi orang nggak harus nyari-nyari lagi di internet ini tumbuhan apa gitu. ini. Kalau aku baca novel tuh kayak ini istilahnya apa sih gitu. gitu. Ya, udah langsung ada di situ semua dan sudah valid, sudah dari jurnal-jurnal ilmiah sudah terjamin aman. Naik level 3 ini. Promosin banget kan. Oke, lanjut nih. Dari tadi Mas Iqmal kayaknya nyelutup doang. Mungkin kita bahas ini kali ya dari segi desainernya, dari segi speknya. Nah, kira-kira bisa dijelasin nggak Mas dari segi spek buku light novel ini tuh seperti apa?
Kalau speknya itu sebenarnya mirip kayak spek-spek novel yang lain, spek-spek novel terjemahan Clover, penerbit Clover. Dan itu lebih besar dari novel aslinya yang pasti. Oh iya? Lebih besar karena kalau novel aslinya kan lebih kecil ya. Formatnya lebih kecil, soalnya kan itu dipakai buat bisa dikantongin gitu ya. Oh ya. Nah kalau ini kan hitungannya kan kayak buku kan, kayak buku aja, kayak buku novel gitu. Jadi kami bikinnya formatnya seperti novel pada umumnya, terus dikasih spek premium di cover. Apa tuh? Premium itu seperti apa maksudnya? Ada UV spot lah. Oh, model-model gitu. Oke, terus? Ada gimmick kayak gitu. Nah terus biasanya kalau novel tuh kan juga jarang ada yang halaman warnanya di depan gitu ya Mas Jojo Oh ya. iya betul. Nah ini ada beberapa Oh iya betul. halaman warnanya di depan, seperti buku aslinya. Dan itu juga kayaknya kalau di komiknya nggak ada ya. Di Di komik Biasanya komiknya visualnya agak beda gak sih antara komik sama light novel itu? bukan, Ya, maksudnya ada halaman warnanya maksudnya. Oh, halaman Di warnanya. komik nggak ada. Di komik nggak Oh, di ada. komik nggak ada. ada yang Halaman warnanya. Oke. Kalau di novel, di light novelnya dipakein Oke. gitu. Terus dari segi kertas, aku boleh tahu gak? Kira-kira dia pakai kertas apa? Book paper Book pasti. paper ya. Gramasinya? Gramasinya Untuk light novel? 55 gram sih. 55 gram. Kami pakainya. pakai biasanya standarnya di 55 gram. 55 gram. Hmm, Enak sih dibaca kalau pakai kertas 55 tuh kadang iya. pemikiran. Ya. Kadang orang-orang tuh kayak aku suka kertas kekar, aku suka kertas letoy. Iya. Tergantung sebagai Nah ini leto ini Ini floppy leto, kan. iya. Iya, aku sih kalau prepare ya, aku kan juga desainer juga ngebuat. Kadang kalau format buku tuh lebih enak kertas letoy sebetulnya, lebih enak dibaca gak sih? Iya. Apalagi Kualitas kertas kan menentukan juga ya. Iya, kadang tuh emang vendor percetakannya aja emang. Tapi jujur kertas letoy itu lebih enak gitu menurutku untuk baca untuk format buku tebel sebetulnya. Bisa dibuka gitu kan ya. Iya, Iya. betul. Kalau misalnya buku tipis ya kita perlu beli proper yang keker, itu lebih bagus sebetulnya. Ya. Emang Lebih enak betul. ada kertas berkualitas Oh, baik, ini? ada berkualitas Yang ini? buruk. Yang Betul, tadi? Ya. betul itu contoh Catatannya? catatan kaki. Catatan kaki. Genus Oke. tanaman, nama zat-zat ilmiahnya itu, terus khasiatnya itu cantumin. Ih, gila. Ini kan perlu riset ini. Iya. Ya itulah, Keren. makanya ngeditnya lama. Ya sabar. Jadi mungkin bisa dibilang kalau baca ini nggak blank lah gitu. Iya. Ya. betul, Jadi betul, kalau betul. misalkan Mas Jojo baru login itu nggak akan pusing. Oke. Tertarik gini. Bahkan di buku kedua ini dibahas tentang kualitas kertas. Oh iya, perkamen. Betul. Oh iya. Kertas yang digunakan di istana, kertas yang digunakan untuk membungkus obat, yang dipakai alat tulis. Dibahas tentang produksi kertas di volume kedua. Keren. Oh ya, dari segi spek tadi, light novel ini dijual berapa harganya? Dijual 2026 harga naik. Beda karena ini lebih tebal. Oh iya, yang Yang volume ini satu lebih tebal daripada Volume volume satu. harganya satu. awal berapa? lebih murah. 108. 108. Ini 118, ini 10.000. Iya. Inflasi. Inflasi ya. Oh, itu tapi masih Karena standar, lebih kan? tebal juga. Menurutku masih standar lah untuk seharga novel segitu mah. Kadang kan novel kita kan suka lebih tinggi harganya. Ya. Betul. Dan karena ada ilustrasi warna juga kan. Iya, maksudnya lebih kalau dari hitung-hitungan HPP-nya kok masih masuk menurutku untuk harga segini. Dan di dalamnya kan banyak ilustrasinya juga Iya. selain full text. Iya, light novel kan cirasnya segitu gak sih? Dia tuh di tengah-tengah kadang ditaruh Iya, betul. gambar kayak gitu. Ya di sini juga ada tuh Mas Jojo. Iya, Ah, keren. Oh, yang ini nih. Nih gambarnya dia emang selalu hitam putih gitu ya? Berarti di tengah-tengah gitu. Ya, kalau Iya. ilustrasi di tengah selalu hitam putih. Oke. Jadi kan orang suka nanya tuh, kenapa nggak bikin warnanya? Loh, emang file hitam putih gitu. Warnain sama Warna sendiri. file aslinya gitu. Ya guys. Iya, Karena suka nanya kan, file aslinya ya gitu, kok ditambahin warna, gimana ceritanya tuh? Nanya kalian dapat warna dari mana? Sabar Mas, sabar. Sabar Mas. Gemul dikit. Suara Oke, hati berarti- seorang desainer. Ini seorang desainer. Oke. Nah, dari segi cerita tadi udah jelasin semua Mas Spek juga ya. Nah, kira-kira tantangannya gimana nih dari segi editorial dan desainer dalam mengerjakan light novel ini? Ada gak kesulitan tersendiri? Siapa dulu nih? Mau desainer dulu atau editor dulu? Desainer dulu. Tantangannya apa? Kalau desainer sih mungkin lebih ke approval ke pihak Jepangnya ya Mas Jojo ya. Mungkin ada beberapa. Tapi kayaknya kalau untuk proprietor apoteker ini nggak terlalu bawel ya sepertinya ya. Jadi lancar-lancar aja sih. Minor gitu loh. Jadi minor revisi lah.
Tapi kalau dari segi desainnya agak ada kerumitan, apakah sama aja kayak ngerjain cover-cover yang lain gitu? Sama sih, Oh sama. sama. Enggak. Tidak ada, ya hampir sama kayak ngerjain komik juga sih, karena dia kan depan visual kayak gambar manga gitu kan. Iya iya iya. Dan materinya juga sudah di Udah provide, ready ya kan, tinggal kita nge-layout ulang biasanya gitu. tinggal lewat ulang aja. Betul. Betul. Aku relate kok ini. Iya Aku relate betul. banget begini. Iya Oke, kadang beberapa judul tuh agak susah gak sih? Apalagi kan kayak tadi bilang format buku asli itu kecil. Itu Betul. kan pasti gede tuh agak beda dikit tuh pasti. Iya betul. gak sih? Ya kan? Iya agak rasionya ya. Iya, kayaknya standar lah gitu. Iya. Masalahnya sama. Masalahnya sama. Masalahnya sama. Makanya saya udah ngakalin pakai itu tuh, pakai frame-nya tuh di depan. Oh, Ada oh frame. iya, oh iya. Iya. Jadi bisa jadi, Pintar. jadi bisa dimaksimalin lah Betul. ilustrasinya. Nah, ya itu. Iya. Iya. Ya, aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada. Aslinya nggak ada frame-nya. Bijak, respect. Dan untungnya di approve, Iya, untungnya di di-approve. ACC, di ACC. Dijelasin nggak alasan? Apa enggak? Kalau approve kayak gitu kan, kalau menambahkan sesuatu yang nggak ada itu Iya. Sebenarnya kadang kan ada yang nanya ya, tapi yang ini nggak ditanya sih. Oh mungkin lihat Makanya desainnya mungkin, oke gitu. makanya Mas Iqbal juga bilang kan kayaknya approvalnya juga nggak bawel, nggak apa gitu. Jadi penambahan apapun nggak ditanya. Gitu, paling ke beberapa mungkin kayak logo type judul kayak itu gitu-gitu wajar aja. sih, itu mah pasti. Nama penulisnya, nama ilustratornya, paling yang kayak krusial gitu doang. Copyright Ya, kan. paling Copyright gitu tuh penting tuh doang. memang biasanya. Iya. Visual depannya nggak macem-macem lah, nggak oke. nanya-nanya macem-macem. Mungkin mereka lihat, oh oke, udah nih gitu. Oke. Nah dari segi editing gimana? Ada kesulitannya nggak selama ngerjain? Selain riset tadi kira-kira? Enggak. Jujur banget ya enggak. Mungkin karena bidangnya bidang aku Sama gitu ya. ya. Jadi aku enggak struggling Tapi dalam kalau ngedit. gini deh, mungkin kalau di Karena compare, penerjemahannya juga udah enak. Paling lebih ke waktu sih. Tapi kalau di compare sama kan tadi kan ya udah ini kan ngerjain novel ada light novel lain. Kira-kira dari sini lebih enak mana ngerjainnya? Light novel judul ini atau judul lain gitu, ada proper lebih nyaman mana? Kalau light novel karena baru 3 ngerjain, ini paling enjoy sih karena maksudnya udah tau lah. Jadi kayak ngedit yang memang ceritanya aku suka, aku tahu juga. Jadi kayak ya udah berasa masuk aja gitu ke ceritanya, jadi nggak ngerasa struggling. Cuma paling pas udah terbitnya aja deg-degan kayak karena ekspektasi pembaca ke judul ini tuh sangat tinggi. Jadi kayak kalau ada kesalahan di novel ini dibandingin sama ada kesalahan di misalkan di judul lain yang aku edit tuh, yang di judul lain tuh kayak termaafkan aja gitu loh. Tapi kalau di sini salah sedikit itu langsung iya Aku benar mengerti kan gitu. Jadi Mungkin juga waktu juga ya kan? iya, Karena jadi dia nih beda nih approvalnya. Jadi kalau misalnya buku lain itu approvalnya mereka cuma minta cover halaman 1 sama copyright, ini isinya harus di approve juga. isinya Iya, full naskah naskah isinya juga Ya, harus di approve. wajar dong kalau itu malah lama. Nah Iya, itu makanya lama. Jadi maksudnya kan naskah lain tuh nggak ada gitu yang isinya diminta approve sama orang sana. Ini Iya. diminta kan jadi agak deg-degan juga di sana. Adakah orang yang memang orang Indonesia terus bisa Jepang kerja di sana, atau orang Jepang bisa bahasa Indonesia, atau yang memang keilmuan kan agak deg-degan juga gitu. Atau mungkin diselek aja Google Translate gitu kan. jangan ya. Nggak tahu ya. Tapi Soalnya kalau sampai misalnya- isinya beneran yang dari halaman awal sampai halaman akhir full harus di approval. Tapi sempat ada revisi-revisian nggak dari sana? Yang Misalnya full kayak nggak ada. istilah mungkin itu nggak ada. Enggak. Atau mungkin mereka cuma mau ngecek aja kali ya. Iya mungkin ya. Takutnya misalkan ada bagian yang dipotong atau apa, mungkin Iya. lebih ke yang gitu. Oke, So ini oke. satu-satunya loh yang isinya harus approval. Oh iya? Judul light novel Clover. Emang yang lainnya biasa aja kayak cover dan Heeh, copyright yang doang. lainnya cuma cover, copyright, halaman 1, sama mungkin kalau kita mau bikin bonus ya, bonusnya bonus mau pasti, bikin ya. bookmark atau apa itu kan pasti juga tuh mesti propose. Tapi isinya kan nggak pernah tuh, isinya tuh nggak pernah mesti approve gitu. Ini dia harus approve isinya, harus dikirim. Jadi biasanya isi masih di proofread sama editor, aku Ya. udah bisa kirim cover, terus copyright sama halaman 1 untuk approval. Nah ini nggak bisa, aku harus nunggu editor selesai dulu baru aku kirim semuanya bareng-bareng. Makin Jadi, lama. Kejar tayang. Jadi maksudnya Iya. aku ngerjain novel pertama tuh cuma seminggu.
Iya, betul. Jadi ngedit sama ngeditnya tuh cuma seminggu gitu karena biar langsung bisa sekalian approval. Kan prosesnya nggak cuma di approve doang kan, belum ngajuin ISBN dan lain-lainnya. Betul. Yang kedua juga kayak seminggu hampir 2 minggu doang ngeditnya. Udah termasuk proofread itu. 2 minggu ngedit sama proofread 2 minggu doang. Mbak sehat kan tapi? Alhamdulillah sehat. Kalau kenapa resepnya ada di sini ya. Oh iya. Semoga sehat. Iya, resep obatnya di Iya, situ. di sini ya. Aduh aku pusing, ngeracik sendiri. Langsung dari sini. Alhamdulillahnya bisa ngeracik sendiri. Bisa ya. Oke, tadi kan ngetis soal bonus ya. Nah, dari light novel ini disiapin bonus gak sih kira-kira? Ada dong. Ada dong. Bisa Ada. dikasih Yang juga. ngedesainnya nih. Oh iya. Mas juga ngedesainnya. Oh iya, siapa lagi? Bisa di-spill gak ini bonus tentang apa aja sih gitu? Boleh. Bisa Ini aja. kemarin Oh, volume oke. ini volume 1. Volume 1 dulu Mas Jojo. Nih. Kalau apa nih? volume 1 dia collectible apa sih? Oh, ada acrylic block sih kayaknya. Acrylic block 3D. Iya. Kami nyebutnya acrylic block 3D. Jadi Iya. kesannya kayak ada timbulnya gitulah. Oh, iya. Oh. Nah, ini yang volume 1 ya. Bonus untuk volume 1. Ada lagi. Dan ini nih. Nah, enggak, bentar. Ini tuh didapatkannya pre-order atau gimana? Betul, pre-order. Oh, pre-order. Pre-order. Jadi Oke, oke. limited tuh. Limited waktu itu. Tapi bagus loh ini. Siapa kasih. dulu desainernya? Hey. Jumawa enggak? Karena ini emang cuma didapatkan sama orang-orang Jumawa. Oh, gitu. Bagaimana? Kenapa? Kenapa disebut gitu? Oke, Kenapa? kenapa? Jadi ceritanya ini kan tadi kan istana kekaisaran gitu kan, para pejabat kayak Jinsi, Kasim itu kan orang-orang istana yang ekonominya menengah ke atas, orang istana gitu kan. Sementara mau ini kan kayak diculik, di ini kerjanya di luar, dia tuh rakyat jelata. Jadi kita tuh campaign Iya, nge-branding, promosi untuk di Apothecary Diaries ini adalah bangsawan dan rakyat jelata. Nah, dan ini jadi novel yang pertama itu kan dapat novelnya. Ini bonus acrylic block. Sama Kemudian dapat ini kayak postcard postcard, art print. dan art print. Oke. Paket lengkap ini bundling itu harganya 170.000. Itu wah, Dapat lengkap. Itu namanya Sultan Jinsi sama premium package. Package. Betul, Sultan bangsawan. Bangsawan. emang dibikin yang versi jelata? Betul. Oh iya. Ada. Versi jelatanya. Apa? Nah, terus yang rakyat jelatanya buku ini Oh iya. sama ini aja yang bonusnya paper base kayak kalau kita biasa pre-order yang harga Berarti ya yang- biasa kayak komik Berarti lah. kalian yang beli ini bangsawan ini. Memang. Jadi yang ini harganya sama aja sama harga novelnya sama komik kan nggak nambah oke. harga gitu. Iya, betul. Paling Karena nambah masih harga. paper base ya Betul, kan. 2 paket kayak gitu. Dan di semua paket Angas selalu kayak gitu. Oh gitu berarti. Memang kita sistemnya kasta kayak di Istana Kekaisaran. Benar-benar ya. Dinasti banget ini. Bener. Jadi ya ini Oke. limited, ini cuma buat bangsawan. Oke. Nah, berarti kalau yang kayak gini bakal di cetak ulang lagi gak? Apa enggak? Cukup buat yang kemarin aja pre-order? Atau mungkin ada planning lagi mau nyetak lagi atau enggak? Belum ada sih saat ini. Belum ada. Dan approvalnya ke Jepang juga cuma buat pre-order aja sih. Jadi Oke. benar-benar limited banget gitu. Limited yang punya uang pada saat itu. Limited. Ya benar. Karena kalau nabungnya telat kan udah Nggak dapet. tutup ya pre-ordernya. Betul. Betul. Emang cuma buat bangsawan. Ada yang belum kebagian? Sebenarnya masih ada untuk yang Kenapa akrilik dan bukunya doang, tapi ininya udah habis. Nah, habis oke. Rebutan sama rakyat soalnya nih. Rakyat jelata banyak ya Ya sebenarnya. rakyat jelatanya banyak soalnya. Nah, kayaknya tuh kaum menang mending Iya, ya. betul. Oke, ini ada lagi nih. Ini apa nih Nah, bonusannya itu nih? untuk volume kedua, Ya. Ini buat volume kedua. untuk yang bangsawan. Bagaimana Mas Iqbal? Gimana? Ini apa? Ini apa nih? Ini tuh, Boleh dibuka? Ini Boleh, tuh boleh kalau boleh dong. Boleh mousepad Mas Jojo. Ini buka. Oh, mousepad. mousepad, Mousepad dengan ilustrasi dari ada apa? Apothecary di dalamnya. Oh, bagus. Mousepad. Aku penasaran. Aku kan juga bisa aku juga suka bikin merchandise gitu. Betul. Nah, ini asetnya ngambil dari buku atau beli lagi? Eh Kan gimana tuh? dari buku Dari sih. Oh, dari Dari buku. buku. Lebih gampang dong hitungannya. Iya. Oh, berarti ilustrasinya ada di buku ya berarti ini. Betul. Oke. Ini terus apa nih? Kalau ini kok mungkin kalau Sikisi gak sih? Sikisi betul. Sikisi itu lagi. Aduh agak ke-trigger ya Mas, nggak maksud nih Mas.
Kisi itu maaf lagi. nih, saya paham kasus itu tidak usah disebut ya. Oke, ini si Kisi, oke. Betul. Jadi kalau paket yang sultannya, Nah, ini ada paketan lagi. Ada dong, ada. Oke, ada. Jadi kayak jelasin nggak paketnya apa? kalau yang paket sultannya, Jinsi sama premium package, nanti Bangsawan. bukunya Buku. dapat Cikisi Cikisi. dan dapat mousepad. mousepad. Oh, mousepad. Tuh. Kalau yang ini menang-mendingnya. Yang menang-mendingnya dapat nanti buku sama Cikisi Cikisi aja. Oh, Cikisi oke. nggak nambah harga kan? Judul itu juga nggak nambah harga kan? Ya gitu. Jadi Ya, kita ada itulah. 2 paket. Ada 2 paket lagi. Tapi mousepadnya bagus tau. Ya itulah kenapa hanya bangsawan yang bisa memilikinya. Aku tertarik sebenarnya mau bikin mousepad kayak gini. Nah, Mas Iqmal boleh minta vendornya? boleh banget. Boleh. Boleh tapi syaratnya harus baca dulu apotekari 1. Waduh, udah level berapa tadi dulu? Udah dari level Dari kelebihan 1 sampai kekurangan 4 apa keilmuan 5 nih? sampai merchandise. Keren sih campaign-nya, ininya, Ya. ceritanya. Ada semuanya. gimmick baru lagi sebenarnya di Apa lagi? untuk yang volume 2 ini. Apa lagi tuh? Oh ya. Jadi kami sedang membangun dinasti. Seperti yang tadi bilang. Raja Solo. memang. Maksudnya gimana? Kami membuat komunitas di Apothecary Diaries. Oh ya? Yang jadi komunitasnya khusus under Clover. Sudah atau Diurus belum? sama tim sedang. Oh, sedang. Dinasti ini sudah dibuat yang sekarang udah yang sekarang udah ada di istana itu para selir gitu ya. Kaisarnya Mas Iqmal ya? Para kaisar. Nah, Kasim dong saya. iya, memang Kasim. Nanti Mas Iqmal maksudnya Kasim, Mas Jojo juga nanti kalau mau join nanti masuknya Kasim. Oke. Dan gimana sih caranya kalau misalkan teman-teman gitu ya pengen masuk ke Istana Clover, kita nama dinastinya Istana Clover ya. Oke. Itu dengan membeli yang Yang pre-order kedua. 2. Pre-order 2. Oke. Beli di Gitu. masa pre-order. Betul. Nanti dikasih link atau gimana gitu? Ya, nanti ada harus ngisi form yang harus diisi karena sistemnya nanti seleksi. Nggak bisa sembarang orang masuk. Serius? Kan masuk istana gitu, nggak bisa sembarang orang masuk istana. Siapa tahu dia penyusup gitu kan. Oh iya? Serius ada. Oh, pasti orang-orang ditandain nih. Ada. Karena kami harus memisahkan mana rakyat jelata, mana bangsawan, mana. Karena maksudnya kalau untuk masuk Discord nggak harus semua bangsawan. Tapi Ini komunitasnya di Discord ya? Ini kan Discord ya. Betul. Berarti nanti di Discord itu fungsinya untuk apa? Untuk menyatukan seluruh bangsa apotekari. Maksudnya yang nonton anime, yang baca Oke. manga, terus yang baca novel, dan nanti akan ada sebenarnya itu bisa daily chat, bisa bahas apapun, anime apapun, mau spoiler juga bebas ya, karena orang yang udah baca sampai volume 16 yang Inggris atau yang Jepang kan udah tahu ceritanya, yang nonton anime cerita. Tapi di sana kita akan ada sebagaimana di buku 2 itu ada namanya kelas selir. Jadi mau-mau tuh ngajarin para selir tentang sebuah ilmu yang bermanfaat Serius? bagi kehidupan mereka. Nah, jadi nanti di dalam Discordnya akan ada kelas-kelas khusus pelajaran. Oh iya? Tapi isi pelajarannya tentang apa itu adalah tentang hal-hal yang ada di novel, di anime, di komik, tapi nggak dibahas secara detail. Oke. Misalnya nanti karena yang ngisi kelasnya nanti aku, jadi di buku pertama itu ada kasus kayak dia nih keracunan karena segelas minuman dan ada kayak sedotan. Oke. Di situ diselidiki mungkin ini keracunan tuh karena minuman itu. Tapi kok yang satu orang lagi enggak. Nah, itu tuh sebenarnya ada oke. secara fisika tuh bisa dibahas karena cairan itu tuh kalau disedot dari atas, kalau disedot dari bawah, dan kenapa cairan itu tidak bersatu tuh ada ilmu secara fisikanya. Nah, hal-hal kayak gitu, kayak itu tuh disebut viskositas, itu tuh bisa dibuat yang gitu-gitu. Itu nanti aku jelasin yang gitu. Terus kayak yang tadi kayak racun-racun kenapa bisa meninggal, itu sebenarnya emangnya di makanan itu tuh ada zat apa yang membuat beracun, dan kenapa zat ini tuh kalau jumlahnya sekian beracun, kalau segini tuh jadi obat yang itu. Nah, hal-hal detail seperti itu yang akan jadi pelajaran. Keren ya buat mahasiswa-mahasiswa farmasi yang butuh tesis riset bisa masuk gitu. Karena infonya banyak gitu nanti. Dan tentunya ada ruang khusus untuk spill. Oh, pasti Jadi itu ada makanya. informasi yang nggak akan di-share di medsos, tapi cuma anggota doang yang Iya, tahu oke. gitu. Jadi walaupun cuma rakyat tetap kebagian info yang ini. Aku jadi kasih nih. Makanya dikasih. Oke, thank you semua nih. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan netizen. Kita kemarin tuh udah coba ngumpulin beberapa, ya, kekumpul beberapa.
Oke, pertanyaannya adalah mungkin ini sama ya dari ya Allah kalian tuh kalau buat sosmed yang bener deh. Susah bacanya. Satu aja dari nanti ditaruh aja ya di layar gitu. Intinya pertanyaan adalah kapan volume 2-nya? Intinya. Sebentar lagi ini udah ada tampak wujudnya. Udah ada. Buat pre-ordernya udah mulai kapan? Apa udah atau belum gimana? Pre-ordernya kita bikin kali ini beda sama yang pertama. Apa? Emang kita selalu ada gebrakan. Saya suka nih. Kelompok tuh suka ada gimmick. Jadi kadang kemarin yang pertama tuh awal tahun ya kan Sasha? Awal tahun ya. Awal tahun sebagai pembukaan tahun kita buka. Nah, dan dengan 2 paket itu ya. Nah, karena kemarin tuh kan udah sempet nanya-nanya, karena kan sebenarnya pembaca Clover nih ada yang dia bacanya nggak cuma satu novel doang ya. Oke. Jadi dia misalkan senang 86 iya, Apothecary iya, terus Betul. misalkan Bleach iya, terus pengen ngoleksi semuanya, pengen PO semuanya, tapi nggak sekaya itu juga gitu ya. Jadi kan kita harus bagi-bagi. Oke, betul. Nah, terus kita udah titip gitu ke tim medsos, coba dong tanyain mereka siap nggak nih nabungnya berapa lama lagi gitu butuhnya. Gitu, terus. Karena kan kita menghargai para bangsawan yang emang uangnya selalu ada, tapi menghargai rakyat jelata yang harus nunggu gajian dulu kan. Thank you banget loh. Iya, Ini dimengerti sekali kita. Sangat mengerti. Kan kita belajar dari jenis yang pejabat harus memikirkan suara rakyat gitu ya. Respect. Terus Respect. jadi kita sekarang bikin, karena ada sebagian yang pengen cepet, Oke. Juni dong Min. Terus ada yang bilang Juli dong Min, ada yang bilang juga kayak Agustus dong, karena belum punya, masih nabung atau apa gitu kan. Jadi maksudnya. kapan? Jadi kita bikin 2 tipe. Mm-mm. Kalau dulu pre-order Jinsi dan mau itu yang 2 paket di volume pertama itu walaupun 2 paket masa pemesanannya sama, tanggal PO-nya sama. Mm-mm. Kalau sekarang dibedain. Oke. Jadi yang bangsawan duluan, yang rakyat Yang- agak munduran. Dibeda-bedakan Tanggal PO-nya ya. memang kita konsepnya beda-beda kan. Jadi biar tetap dapat gitu loh, yang pengen nabung dulu, yang apa itu. Jadi ada yang Juli gitu kan, nanti ada yang Juni. akhir Akhir Juni. Juni. Akhir Juni. Mungkin ketika video ini Tayang Tayang pada masa itulah ya pada masa itu. Ya. pre-ordernya Oke. dibuka untuk yang bangsawan dulu ya. Tapi kalau misalnya aku ingin pinjol gitu. Pinjol. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya. Dong, Jangan dong, ya. dong. Jangan ya. Jangan. Itu Oke, masuk oke. ke form syarat apa ya? Tambahin ya poin pinjol. Saya tidak memiliki pinjol. Utama makan dulu. Iya. Ini khusus yang punya uang dulu. Iya gitu. Oke. Keren sih gimmicknya kayak gitu-gitu. Support banget coba. Level 5 Naik Mulai. level, udah naik level. Mulai. Udah naik level. mulai. Aku sih udah gak relate sih. Tadi kan udah pembahasan semuanya kan ya, kayak dari segi cerita dan lain-lainnya itu kayak aku udah memahami gimana fanbase itu emang solid banget di situ. Karena emang semenarik itu. Iya. Ekspektasinya setinggi itu. Menarik banget. Oke. Gini mana nih pertanyaan selanjutnya? Ada apa enggak? Oke, pertanyaan selanjutnya Ini dari sakit perut aku meninggal ya. pertanyaan selanjutnya dari mana nih? Dari bookstropod@id minta ngebut terbit sampai volume 5. Gimana tanggapannya tuh? Mikir dong. Gimana? Tidak bisa memberi tanggapan, hanya bisa memberi kritikan. Oh, Jadi oke. maksudnya proses penerjemahan tuh berapa lama Kak biasanya? Mungkin 3 ya? sekitar 3 bulan. 3 bulan Nah, tuh cuma. itu baru Novel penerjemahan wajar. 3 bulan. Jadi kayak setahun nih bisa ngejar berapa volume, itu kayak maksimal tuh 3 Setahun 3. maksimal, karena kan terjemahannya 3 bulan. Iya. Terus ngeditnya Belum ngedit. ngedit seminggu itu udah ngebut, sama proofreadnya 2 minggu udah ngebut. Terus kan harus approval semua isi. Belum Mas Iqmal ngerjain bonus Iya, gimmick semua dulu. gitu. Belum, Jadi kayak belum ready produksinya dulu. kan. Belum Iya, produksi. Iya, Produksi, jadi ya. kayak Oke. nggak mungkin kayak misalkan Sebulan sekali gitu. ngebut itu nggak mungkin. Terjemahannya aja juga 3 bulan gitu. Jadi kita realistis aja ya. Oke. Tapi Ya, benar. tapi aku paham kenapa orang pengen langsung volume 5, pengen cepet volume 5. Karena Kenapa? tadi yang aku bilang ini volume 1 itu anime sampai episode 12. Oh. Ini episode Oke. sampai 24. Jadi Season buku ini 1. tuh season 1, season 2. Oh. Oke. Nanti season 3 anime yang tayang Oktober nanti itu baru buku ketiganya. ya, tuh. jadi karena kan ini 1 2 ini season 1, Season 1. 3 4 season 2. Nah, Oke. jadi season 3 yang nanti tayang Oktober itu
Itu dari cerita di buku volume 5. 5. Oh gitu. Makanya pada pengen cepet-cepetan Pantas volume pertanyaannya 5 spesifik gitu. volume 5. Iya ya. betul. Oh gitu. Bocoran, banyak Iya. nyari bocoran. Mau jadi bocor. Iya. Bocoran Nikmatin season 3. prosesnya aja. Oke. Sabar ya. Sabar ya. Kami paham tapi kami juga realistis ya. Oke. Mungkin segitu aja kali ya pertanyaannya kali ya. Kira-kira apa nih yang mau di spill untuk project kedepannya? Terakhir sebelum kita tutup, adakah kira-kira ada judul baru kah atau bakal ada gimmick? Tadi kan gimmick udah jelasin sih ya. Apa nih dari Mas Iqmal gimana mau nambah judul lagi gitu? Aku siap menerima 10 judul baru. Siap. Mau nggak mau siap. Editornya cuma dikit nih ngomong. Mau nggak mau siap. Editornya ini lagi. Ada yang mau di spill gak kira-kira? Atau tunggu nanti aja saya gimana? Oh kita sebenarnya punya yang paket-paketan gini juga judulnya yang Kasya kerjain. Apa? Oh ya ada. Nih di spill aja nih. Boleh, Nggak ini kan eksklusif. Eksklusif. Eksklusif banget kayaknya. Jadi ada juga yang judul modelnya kayak gini ya. Jadi paket-paketan gitu Mas Jojo. Jadi ada yang buku doang sama buku dengan kayak premium merchandise gitu. Itu ada judulnya 86. Oh, itu mau dibikin juga. Itu sebenarnya udah bikin dari volume sekarang ini 86 lagi udah terbit volume 5. Oke. Sebenarnya kami udah bikin kayak gitu dari volume 4. Nah, ini volume 6 nanti akan kayak gitu juga. Ada sistem kasta lagi. Enggak, ini enggak ada sistem kasta. Ini kami sangat membenci diskriminasi kalau di 86. Jadi Ceritanya semua tentang itu. sama. Oh, Iya. itu. Jadi emang kita menyesuaikan konsep campaign promosi, merchandise segalanya itu dengan konsep ceritanya. Gimiknya keren. Mas Iqmal semangat ya buat ini Iya. merchandise. Aku tahu seberapa repotnya. Iya. Oke, lagi apa itu aja cukup? Paling gitu kali ya. Info aja buat teman-teman mungkin jangan khawatir. Ini aku lagi proses offer untuk volume 4, 5, 6. Oh. Jadi doakan saja semoga kami sehat ya. Nyambung juga ya sama tadi kenapa nggak Iya. bisa langsung 5 karena offernya sekali Offernya offer nggak sekali bisa offer. maksimal 3 volume. Oh iya gitu. Kalau di Clover sekali offer nggak bisa terlalu banyak sih. Jadi kayak biasanya kami ngitung kayak setahun tuh kira-kira mau terbit berapa gitu Mas Oh, Jojo. sesuai Nah, sesuai gitu. Jadi kemampuan dan misalnya gitu Kita ya. mengajukan yang kita mampu. jadi kan udah volume 2 nih terbit. Sekarang volume 3 lagi proses. Heeh. Terus kan aku emang offernya 1 sampai 3 dulu. Oke. Karena volume 3-nya lagi proses, jadi aku udah mulai offer lagi untuk 4, 5. Jadi kalau kalian sakit, beneran nggak ada tabib. Iya. Semangat. Semangat. Biar Oke. cekin obat. Iya. Semoga nggak diracun ya. Iya. Ngeri. Enggak. Mal gimana sih nih kerjaannya gitu. Miring-miring nih merchandise-nya gitu. Iya nih Kita kalau buatin kopi kali ya. kena ini kan ekspektasinya tinggi kalau misalkan ini miring sedikit. Kayak Mas siap-siap. Itu cuma punya Mas Iqmal. Lihat. Enggak ada lagi. Oke, itu aja kan semua habis. Oke, thank you banget ya, ini udah ngejelasin banget semua tentang dunia per light novelan ini jujur first time banget. Dan kayaknya jadi tertarik. Jadi tertarik. Ayo Apakah login. Nanti aku pinjamin Mas Jojo mau apa? Tapi yang jelas kita kayak jadi Kasim mau. Nanti memang di Discord tim yang ngurus komunitas itu memang udah misahin badge-badge-nya. Oh, gitu. Jadi Oke, nanti oke. yang setiap anggota yang masuk tuh setelah mengisi form ada badge-nya gitu. Kamu apa? Apakah kamu Kasim? Iya, Apakah kamu iya, rakyat gua jelata? paham. Apa gitu. Kalau yang udah biasa main Discord udah tahu lah ya. Gua paham, ya. Cuma karena ini pembacanya sebagian tuh gak tahu anime sama sekali, maksudnya nggak tahu manga gitu di Discord sama sekali. Jadi kayak kita juga kontennya terus kayak gimmicknya itu menyesuaikan dengan tema-tema bukis juga. Oke, thank you banget semuanya nih. Aduh, sharingnya sangat promosi banget buat aku. Ini tujuannya adalah bikin Mas Jojo login sebenarnya. Sangat tepat, bagus. Oke, thank you banget ya Kania, Mbak Sesa, Mas Iqmal udah hadir kali ini. Jujur seru banget ini jujur. Episode terseru mungkin untuk first time like novel menurutku ya. Ini oke banget. Oke, thank you semuanya. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih.